Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini adalah anugerah dari Allah dan tidak kebetulan. Tetapi Allah sudah mengatur, saya diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk membuat video ini. Dan Anda diberi kesempatan, digerakkan hatinya untuk masuk channel saya sehingga kita bisa bertemu walau lewat dunia maya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul pilihan akhir zaman yang telah membawa kita minadzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mudah-mudahan kita selalu ingat untuk selalu berselawat, karena selawat itu merupakan implementasi kita sebagai rasa terima kasih kepada Rasulullah yang telah menuntun kita semua. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan tidak hanya ungkapan terima kasih, tetapi Allah memberikan syafaatnya kepada kita melalui Rasulullah, dan kelak di yaumil akhir kita bisa masuk ke surganya Allah bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, video yang ke-221 ini berjudul solusi untuk Anda yang memiliki sakit kuning, ya, sakit kuning. Baik, sebelumnya saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surat Ad-Duhan, surat ke-44 ayat yang ke-25 sampai 28. Yang artinya, alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Ya, jadi kita kadang-kadang lalai, ya, bahwa Allah banyak memberi nikmat tapi kita kurang bersyukur. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita diberi kesempatan hidup. Baik, video yang ke-221 ini berjudul solusi bagi Anda yang sakit kuning. Maka saya sampaikan herbalnya terlebih dahulu. Ramuan pertama untuk diminum, bahan buah tomat masak, Solanum lycopersicum secukupnya. Cara membuat: buah tomat dibuat jus atau direndam dalam air panas sebentar, lalu dikupas kulitnya dan dimakan. Ramuan yang kedua untuk diminum, bahan buah pepaya, Carica papaya setengah genggam, ya. Cara membuatnya: bunga pepaya ya, dicuci lalu direbus dengan 2 gelas air hingga mendidih, hingga tersisa 1,5 gelas. Saring dan biarkan dingin. Minum airnya sedang bunganya dimakan, ya. Jadi itu bukan buah tapi bunga pepaya setengah genggam. Baik, itu herbal. Tetapi yang paling cesplong, paling bagus adalah Anda menemui dokter Anda. Anda bertemu dengan dokter Anda, atau Anda pergi ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Katakan keluhan Anda, nanti akan diberikan nasihat, diberikan obat, ya. Dan 1 minggu atau satu pekan sebelum Anda ke Tanah Suci, pastikan bahwa Anda aman berangkat. Hingga nanti akan diberikan obat oleh dokter dan nasihat-nasihatnya. Bawa obatnya ke Tanah Suci, dan nasihat-nasihat dokter selalu diikuti. Kemudian setelah sampai di Tanah Suci, jangan lupa lakukan nasihat dokter, minum obatnya, dan berdoa di tempat-tempat yang mustajabah. Kalau ketemu air zam-zam,
jangan lupa minum sebanyak-banyaknya. Ingat bahwa dokter maupun obat itu tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka sembari Anda di tempat yang dekat dengan Allah, Anda berdoa, mudah-mudahan diijabah. Mana tempat-tempat yang mustajabah? Yang pertama di tempat Ka'bah, di kiswah Ka'bah. Yang kedua ada Hijri Ismail. Yang ketiga ada Hajar Aswad. Yang keempat ada pintu Multazam. Yang kelima ada Makom Ibrahim. Kemudian di Madinah Anda bisa di Raudhah berdoa, mohon kepada Allah, mohon kesembuhan Anda. Dengan cara itu, ya insya Allah Allah akan mengabulkan apa hajat Anda. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya sampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Anak gagak 28, hinggap di ranting limau manis. Kalau rindu di sedang makan, ambil piring, tampunglah tangis. Karena saking sedihnya menangis, bercucuran air mata. Kasihan ya. Jadi selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menggerakkan hati manusia. Mudah-mudahan apa hajat kita, apa keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau tidak baik itu datang dari kebodohan saya, maka jangan dipakai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk beriyaroh ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain.
sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama, dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.